ya. Ini kalau nggak lucu bahaya ini. Padahal saya nggak bisa lucu loh teman-teman ya. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semua ya. Karena memang di sini kita tujuannya untuk kaya ya Pak Adri ya. Union, Union. Tahu apanya solid teman-teman? Apanya yang harus solid? Orangnya ya, timnya ya. Dan kita di sini saling menguatkan. Kita walaupun cross line gitu ya, kita tetap keluarga ya, satu tim. Kita harus saling mensupport ya. Tidak ada di Union itu tidak ada saling jegal-menjegal, itu tidak ada teman-teman. Oke, teman-teman, saya kebagian materi ya di Business Builder ini itu merupakan sebuah sarana untuk belajar bersama ya teman-teman ya. Saya di sini bukan lalu mengisi materi tapi saya tidak belajar, enggak teman-teman. Ternyata saya tadi juga belajar dari luar biasa perekrut saya ya. Tepuk tangan untuk Pak Oni ya. Dan saya juga ada lingkur saya di atasnya lagi Pak Oni, itu Ibu Yulai ya. Tepuk tangan untuk Bu Yulai ya. Di atasnya Bu Yulai ada lagi, itu yang persis tegak lurus di depan saya. Tepuk tangan untuk Pak Barus ya. Dan juga samping-sampingnya saya itu juga ada Pak Andre ya. Dan Pak Haris. Tepuk tangan untuk teman-teman ya. Disitulah ya ini yang disebut union. Jadi kita harus solid teman-teman ya. Sebelum saya di asuransi itu saya pernah kerja itu macam-macam teman-teman. Sejarah saya itu ya 3 anak saya ya. Jadi tahun 98 saya punya anak pertama. Saya bekerja punya background kontraktor listrik ya. Saya ngambil jurusan arus kuat ya. Arus kuat itu listrik tegangan tinggi gitu ya. Tapi kok bisa konslet ke sini ya. Nah itu background saya pertama. Terus juga kontraktor mebel teman-teman. Kondisi waktu itu kalau teman-teman yang kelahiran seperti saya ya tahun 70 itu pasti mengalami krisis ya, krisis moneter ya. Nah itu terus akhirnya saya banting lagi bekerja kayu teman-teman ya. Nah itu tahun 2000 ya, tahun 2000 saya lahir anak saya kedua, saya menekuni bisnis kayu teman-teman. Nah itu jadi saya memang senangnya gitu ya, ganti ya, ganti anak ganti lagi. Bahaya ini ya. Nah itu saya di bisnis kayu cukup lama, tapi banyak memang pengalaman yang saya alami. Ternyata saya harus banyak memimpin orang teman-teman. Saya bukan orang koleris ya, tapi ya kok bisa memimpin orang? Saya tidak tahu ya. Bisnis kayu saya tekuni sampai tahun 2007 teman-teman. 2007 terus saya mau diajak sama grupnya Astra ke Kalimantan untuk bangun sebuah pabrik minyak ya, ke kelapa sawit. Terus istri saya nggak mengizinkan. Terus saya dibilang udah cari aja kerjaan di Malang katanya ya. Nah sempat saya tahun 2006 saya di MW, teman-teman tahu ya teman-teman ya. Saya pernah belajar di MW di Network 21 ya. Wah di sana saya walaupun nggak lama, saya banyak belajar tentang bagaimana itu jaringan ya, ilmu jaringan, bisnis jaringan. Wah itu saya klik ya. Terus tahun 2007 saya prospek ya MW itu ke leader saya asuransi. Ya, jadi waktu itu saya sudah punya polis asuransi, agen saya itu saya prospek teman-teman. Saya prospek, saya tawari produk MLM, ternyata saya tawari produk, saya malah diprospek balik teman-teman sama agen saya. Saya singkat cerita, saya masuk ke sebuah pertemuan IoT ya waktu itu di Hotel Santika Malang tahun 2007. Terus yang saya klik itu begini teman-teman. Sama-sama bisnis networknya, tetapi income-nya di asuransi itu kok satu kali saya dapat prospek nasabah closing sama saya, komisinya kok bisa terima 24 kali, bahkan sampai 5 tahun gitu ya. Loh ini kok ngeri ini bisnis apa ini gitu ya. Saya MLM itu saya jual produk ya sekali, kalau bulan depan nggak repeat order ya saya nggak dapat lagi kan gitu teman-teman. Jadi karena saya memang orang senang bisnis,
ketemu yang seperti ini, langsung saya nggak pikir panjang, langsung tahun 2007 itu saya langsung join di bisnis asuransi, teman-teman. Tahun 2008 saya punya anak ketiga, dan saya benar-benar tahun 2008 itu langsung saya baru pertama kali join di perusahaan asuransi sampai sekarang, teman-teman. Jadi 3 sudah cukup ya. Saya pernah mengikuti satu training, itu bilang begini, rasio closing itu 10:1 katanya. Jadi kalau setiap saya ketemu 10 orang itu pasti closing 1 gitu ya. Saya tidak pikir panjang, pulang dari training saya coba ya, saya coba prospek, karena memang saya ini orangnya senang tantangan, teman-teman. Ya, dari toko ke toko saya masuki, saya hitung sampai ke 10, 11 kok gak closing. Ini ada yang salah di mana ini? Kayak gitu kan ya. Saya ke 11 ya, 12, 13 sampai ke 30 gak closing. Saya balik ke trainernya ya, Pak, salah itu. Mana 10 kok, lebih dari 10 nih. Trainer itu bilang harus belajar dari pengalaman. Loh, kok tidak disebutkan dulu waktu trainer training di situ ya. Ternyata di toko ke 100 itu closing 1, teman-teman. Ini bukan 100, masih 101. Hebat ya, angkanya bagus ya. Dan closing waktu itu 300.000, teman-teman. Nanti teman-teman saya masuk ke materi saya, nanti saya akan hubungkan dengan cerita saya ini. Pada saat teman-teman bergabung di sini, ini merupakan sudah yang terbaik. Yakinlah teman-teman ya, karena saya sudah 17 tahun ya. Kenapa harus yakin? Karena saya sudah berada di sebelum di MSIG, saya lihat simbolnya kok merah biru ya. Nah, kebetulan saya memang berada di kampung yang merah dan di kampung yang berasal dari kampung biru. Singkatnya aja, kalau di kampung merah saya merasakan komisinya yang enak, teman-teman, jenjang karirnya enak. Walaupun saya capai itu omset 2,7 miliar, itu baru bisa mencapai level agency manager, dan itu sudah saya capai, teman-teman. Ya, itu 5 tahun ya, 5 tahun. FC ke BB1 di Kampung Merah itu teman-teman harus mencapai 300 juta. BB1 ke BB2 itu harus 900 juta, teman-teman. Ya, nggak tahu kalau yang sekarang katanya diturunkan, tapi ya nggak turun-turun banget ya. Saya memang DNA-nya dulu awalnya memang produser, tapi saya dengan tim bisa nggak sevisi dengan saya waktu itu ya. Saya benar-benar memilih dan berjalan sampai mencapai omset 2,7 M itu ya, sampai bisa punya kantor dan segala macam. Tapi setelah saya evaluasi, ternyata bisnisnya mengalami stagnan ya. Karena Pak, ya itu tidak mudah orang-orang yang meniru seperti saya gitu loh. Jadi duplikasinya susah gitu, teman-teman. Nah, singkat cerita, saya sama leader saya diajak ke sebuah kampung biru gitu ya. Saya mulai lagi dari nol lagi. Nah, itu saya alami berkali-kali dari cerita saya tadi, mulai sejak saya kontraktor ya, itu kalau saya mau mencapai puncak lebih tinggi lagi, itu memang saya harus dari nol lagi, teman-teman. Karena usia saya sudah tidak muda lagi. Kenapa? Oh, kalau tambah anak berarti tambah lagi ya. Iya, jadi di sini anak saya tambah banyak. Intinya teman-teman, saya yakinkan di bisnisnya itu sudah nggak salah pilih ya. Saya bulan 6 tahun lalu itu direkrut oleh Pak Oni ya, tepuk tangan yang kedua kalinya untuk Pak Oni ya. Dan kabar baiknya teman-teman, di sini ada ujungnya 368. Pokoknya 3 tahun di sini dulu ya. Tapi kalau 6 sama 8-nya saya capai sebelum 3 tahun kan boleh ya Pak Oni ya? Boleh. Dan itu hanya ada di Union, tepuk tangan untuk Union ya. Itu 3-3-nya itu 3 tahun ada di sini, itu gampang ya. Tapi 6-8-nya curi start dulu, teman-teman. Inilah salah satu produknya Union, Builder Forum ya. Ini membangun calonnya leader ya. Kita belajar ya. Belajar apa? Belajar produk, belajar selling, bagaimana mengembangkan sistem, mungkin gitu ya. Di Union juga ada produk, nanti adanya yang kedua B2B ya Pak ya, build to big katanya. Terus nanti ada lagi Better Days ya, ada Brand of Builder,
Nah, ini adalah produk-produk dari Union. Teman-teman itu sudah Anda bisa ikuti dengan serius, maka 68-nya pasti tercapai, ya. Oke. Teman-teman, pada saat Anda ikut BOP di Union ini cirinya, ya. Tangan kiri cari omset 8,5 juta per bulan atau setara dengan berapa? 100 juta, ya. 100 juta API, ya. Terus tangan kanan itu 6 mitra. Nah, saya hari ini saya mau cerita yang omset ini, teman-teman. Setelah saya jalani beberapa bulan, ada di tim saya itu terjebak. Jadi 6 mitranya bahkan bisa sampai lebih dari 6 mitra kan boleh, teman-teman, ya. Mau cari 10, 20 kan nggak apa-apa, ya kan. Nah, tapi kadang-kadang lupa bahwa tangan kiri ini harus ada omset, teman-teman. Kalau mitranya banyak, nggak ada omset, ya nol, teman-teman. Benar nggak? Ya, ini jangan sampai salah. Pertama, itu kita harus omset, tapi memang sekaligus mengembangkan 6 mitra. Mitra banyak, tapi nggak ada omset. Lalu ya nol. Ya, nggak ada isinya, ya nggak ada komisinya, gimana, teman-teman? Kan gitu. Intinya, bagaimana mengisi 100 juta itu. Nah, ini kan bisa dengan dua produk. Bisa dengan produk SIX dan produk SPI. Bapak kok enggak dengan produk yang asuransi kesehatan atau apa? Boleh, silakan, teman-teman. Kalau teman-teman yang backgroundnya asuransi, okay, itu gampang, ya. Kita mau ngomong tentang asuransi itu mudah. Tetapi teman-teman yang backgroundnya organik, gini, teman-teman, untuk yang organik itu saran saya, pertama, sebelum belajar yang lain, ilmunya sebelum tinggi, cukup belajar yang hanya menawarkan, membantu banyak orang memiliki tabungan, teman-teman, ya. Tabungan apa? Tabungannya dua ini, teman-teman, SIX sama SPI. Kalau yang SPI itu cukup 9 orang nabung 1 jutaan, ya. Nabung itu apa kalau SPI? SPI itu nabungnya jangka panjang, jadi membantu banyak orang untuk mempunyai dana pensiun. Dana pensiun di usia berapa? 55, 60, atau 75. Nah, pilihannya itu. Kalau sudah ketuaan, namanya bukan dana pensiun lagi, tapi dana warisan. Kalau misalkan 40 ke bawah, bisa dana pensiun yang 55 sama 60. 40 ke atas memang lebih cocok ke 60 sama 75. Kalau 50 ke atas, ya dana warisan, ya, dengan SPI yang 100, kan gitu. Yang kedua, SIX ini menurut saya produk yang luar biasa. Produk yang menurut saya paling seksi ini SIX, ya. Tabungan 6 tahun, 8 tahun dikembalikan dengan bunga atau bagi hasil 5%, ada proteksi sampai 12 tahun. Ini kan seksi, ya. Seksi sekali kan, teman-teman, ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak bisa bantu orang untuk punya ini ada yang salah ini, ya. Contoh, ya, SIX atau SPI itu kan bisa dengan ide-ide seperti ini, ya. Idenya ngomong kita nanti ke tambahan dana pendidikan, untuk tambahan dana pesangon, ya. Kenapa kok tambahan? Ya karena modalnya kan cuma sampai 6 tahun, tahun ke-8 sudah dikembalikan. Ada teman anak saya, waktu saya tawarin tentang SIX, buat apa lu kok buat apa, gitu ya. Nabung itu kamu bilang buat apa, gitu ya. Memangnya setiap orang nggak penting nabung, saya tanya gitu kan. Oh iya ya, nabung ya ya, gitu ya. Saya tanya, kamu nggak kepingin nggak nyicil rumah? Saya bilang gitu kan. Wah, nggak cukup gitu kan. Nah, ikut SIX, saya bilang gitu. Loh, kok bisa? Kan 8 tahun lagi kan ada cair sebuah uang lumayan besar. Terus kalau tentang dana pensiun, ya rencana dana pensiun usia 55, 60, 75, ya. Dan jika tutup usia sebelum 55 masih punya proteksi penghasilan keluarga. Jadi ada nabung tapi ada bonus asuransinya. Terus ini kan kita juga bisa hashtagnya program tetap ada di saat tiada, katanya gitu, ya. Apa tuh program tetap ada di situ? Ya asuransi kan gitu kan, ya. Tetap ada duitnya saat pencari penghasilan utamanya terjadi risiko. Program warisan bebas ribet, betul nggak? Kalau produk SPI ini bisa dijadikan produk warisan bebas ribet, betul nggak? Saya nampilkan seperti ini tujuannya bukan teman-teman atau mengulas lagi, bukan, ya. Tujuan saya adalah untuk teman-teman yang organik. Sering nggak alat bantu ini dipakai?
Sering, benar, sering. Karena kalau di tim saya Probolinggo, saya suruh laminating ini, ya. Kenapa? Ya biar dia nggak dikasihkan ke orang. Nah, nanti yang diberikan ke orang tuh yang ini. Jadi kekuatannya prospek itu begini. Biasanya teman-teman yang organik, prospeknya dilakukan, tetapi follow up enggak. Biasanya lemah ya di follow up ya, ditunda. Kalau saya menyarankan teman-teman, ini yang saya suruh tinggalkan ke nasabah. Kan tulisannya lebih rapi, siapa misalkan si Andi gitu ya, usianya 30 gitu ya, kita mau buatkan dia produk tabungan, misalkan nanti 8 tahun lagi si Pak Andi ini ingin punya dana 75 juta. Pada saat kita follow up, kan orang kan jarang langsung oh iya Pak kan gitu kan ya, ikut gitu kan. Si kan jawabannya biasanya apa? Pikir-pikir ya kan, masih runding sama istri gitu kan. Terus apa lagi? Izin suami, apalagi nggak punya uang katanya gitu ya, masih nggak butuh katanya gitu ya, kan itu aja kan, no need, no money, no trust, no hurry kan gitu kan ya, kan itu adalah kembangannya pada saat kita prospek. Terus ini saya juga tampilkan ini saya cetak teman-teman, SPI ini kan seksi teman-teman, lihat teman-teman ya, usia 35 kalau nabung 600 ribuan, nabungnya 10 tahun di usia 60 dia dapat duit 200 juta. Nabungnya lebih besar sedikit, 1,5 juta 10 tahun nanti dapat uang pensiun usia 60 kalau masih hidup ya 500 juta. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya sempat rekrut ini orang-orang pensiun di Probolinggo ya, dia PNS eselonnya lumayan gitu ya. Pada saat Anda pensiun itu dapat uang berapa gitu ya. Si istrinya baru akan pensiun, katanya nanti ini kurang lebih bulan depan itu akan pensiun dapat uang 100 juta katanya gitu ya. Teman-teman, kalau saya lihat ini, kalau dia di usia 30 tahun yang lalu ya ada produk kayak begini, terus dia bisa nabung sisihkan 600 ribu 10 tahun, di usia sampai 40 dia sudah selesai, di usia 60 ada tambahan lagi 200 juta, masih dapat tambahan dari masih dapat pensiun dari yang dia punya, kan bagus enggak teman-teman? Untuk teman-teman yang organik maupun yang dari asuransi, fokus saja ke jenis yang seperti ini teman-teman. Contoh lagi, kalau usia 30 tahun ya saya buatkan nggak sampai 1 juta, nggak sampai 1 juta, ternyata nanti usia 60 itu dapat 300 juta. Kita baca sama-sama ya, biar nggak ngantuk ya. Kita lihat sini sudah mulai, ini bahaya ini ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya bacakan deh ya. Jangan menuntut orang lain untuk menjadi teman bagi diri kita ya, tapi lebih baik kita lah yang mendahului untuk bersikap sebagai teman baik bagi orang lain. Teman-teman, pada saat prospek itu selalu otaknya di otaknya teman itu apa? Duit, betul nggak? Ya, cuan gitu ya. Duit gitu ya. Prospek sekali langsung naik ditebrak nih, so langsung closing gitu kan ya. Anda harus menjadi teman yang baik untuk orang. Pertemanan harus dibangun. Jadi prospek itu bukan sulapan teman-teman. Nggak ada, itu harus ada prosesnya. Walaupun saya bilang kalau teman-teman jual asuransi, pasti jam terbangnya masih lebih tinggi. Tapi kalau misalkan Anda tawarkan bantu banyak orang untuk mempunyai tabungan, itu jauh lebih mudah, ya. Tapi tetap harus ada proses, gitu ya. Nah, saya tadi lebih banyak menggunakan kata bantu ya. Kenapa? Itu saya sebetulnya saya juga menghipnotis diri saya sendiri bahwa dalam mindset saya itu di sini saya suka dengan kata-kata di MSIG. Anda pada saat pertama kali join, namanya apa? FC. Itu artinya apa? Oh, financial consultant ya, konsultan. Jadi konsultan keuangan. Jadi kita di sini adalah sebagai konsultan keuangan yang membantu banyak orang. Berapa persen penduduk Indonesia yang mempunyai tabungan? Berapa persen yang punya asuransi?
ternyata cuma ada tidak sampai 20% teman-teman. Kalau tabungan kalau tidak salah cuma 15%, kalau asuransi itu cuma 10%. Padahal penduduk Indonesia itu 270 juta. Apa enggak seksi marketnya teman-teman? Seksi banget. Yang punya tabungan, orang mau boleh nggak punya tabungan itu dibatasi? Nggak perlu dibatasi kan ya? Nah, berarti ini marketnya sangat-sangat besar teman-teman. Ya, teman-teman pernah tahu konsep red car? Jadi teori mobil merah. Misalkan Bapak siapa Pak namanya? Pak Reza. Pak Reza, kemarin ada berapa banyak mobil merah yang Bapak temui? Jumlahnya berapa Pak? Atau mungkin ada yang bilang nggak tahu Pak, aku ya tak ngitung gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan hari ini saya beri challenge, Pak, kalau Bapak bisa ngitung jumlah mobil merah, saya kasih uang 1 juta gitu ya. Coba konsep mobil merah ini kita ganti. Berapa banyak orang yang punya tabungan? Tidak usah ngomong yang punya asuransi, punya tabungan dulu aja. Ya, saya ingin kasih pengertian ya. Tabungan dan rekening tabungan itu sama apa beda? Bedanya di mana? Sarana transfer ya. Terus apalagi tanggal awal bulan penuh, akhir bulan koma ya, koma atau minus gitu kan ya. Jadi kan cuma untuk lewat doang, cuma untuk nampung. Tetapi kalau tabungan, jadi kan gini, dalam bahasa Inggris itu tabungan itu namanya saving gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris rekening tabungan itu account. Nah ini udah beda teman-teman. Kalau saving itu kita punya satu tujuan, tujuannya untuk apa kan gitu kan. Tapi kalau account itu enggak, ya tujuannya untuk supaya ya nyaman aja dipakai, kita butuh nanti kita ambil lagi kan gitu kan. Tapi kalau saving itu untuk satu tujuan, misalkan pensiun, education plan, saving gitu kan ya. Nah itu ada tujuannya teman-teman. Pakailah konsep tadi itu mobil merah ya. Siapa Pak yang harus saya tawari gitu ya? Kan aneh gitu ya. Padahal sudah empat mata, setiap orang itu bisa kita tawari teman-teman produk ini. Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi ini benar-benar kalau teman-teman gairahkan, kalau Anda bisa ketemu mobil merah itu saya kasih 1 juta gitu kan. Kalau bisa ketemu orang yang perlu dana pendidikan, yang perlu dana pensiun, Anda akan sudah dapat komisi detik itu juga dari HCMSG. Ini saya mau sharing tentang yang sering saya pakai di tim saya. Ini rumus ini pernah saya temukan sendiri teman-teman. Ini konsep ICS. Mungkin saya mau perlu tulisan ya, boleh ini tak spidol. Saya suka dengan rumus-rumus income atau penghasilan. Betul nggak? Setiap orang pasti punya penghasilan dan cari penghasilan. Betul nggak teman-teman? Lalu C-nya ini adalah cost of living. Biaya-biaya hidup, ya biaya makan, sandang, pangan, papan gitu ya. Pokoknya tentang yang keluar duit. Lalu S, saving, ada 3 teman-teman. Tapi tabungan yang benar-benar saving ya. Bukan yang tadi akun ya, bukan akun. Dana darurat boleh nih. Jadi di saat saya perlu mau bantu orang, ini ada tabungan. Anak saya mau daftaran uang kuliah bulanan, itu ada gitu ya. Lalu di sini ada namanya investasi. Investasi itu seperti emas, reksadana, saham. Lalu yang terakhir ini adalah asuransi. Kelihatannya sederhana, tetapi banyak ilmu ini menyelamatkan agent-agent saya yang biasanya begitu mabuk kayak tidak nemu jawaban, saya ulas lagi di sini. Jadi kadang-kadang teori ini saya selalu pakai untuk menjawab pertanyaannya agen. Asuransi ini ada 2 kan jenisnya, cuman asuransi jiwa sama kesehatan. Asuransi jiwa yang di cover itu ini teman-teman. Asuransi jiwa itu adalah proteksi penghasilan. Asuransi kesehatan itu yang di cover X-nya teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Jadi asuransi kesehatan, rumah sakit itu takut hilang duitnya, takut hilang asetnya, savingnya takut hilang. Tetapi kalau asuransi jiwa itu penghasilannya yang takut hilang. Ini kelihatannya sepele, tapi dalam ini artinya ini. Ya, saya pernah ditanyai sama FC saya waktu prospek.
Pak, pada saat saya tawari orangnya bilang tidak tertarik saya tuh hobinya nyimpen emas. Kira-kira jawabnya gimana teman-teman? Nah, nanti kalau cara jawab itu ada kelasnya sendiri, namanya handling objection ya teman-teman ya. Saya beri tips, teman-teman kalau di lapangan jangan pernah membantah, benerin aja. Pada saat saya JFW, dia bilang bagusan emas, saya bilang betul Pak, Bapak tidak salah, karena Bapak sudah menerapkan bagaimana tentang financial planning. Artinya Bapak sudah menerapkan Pak. Tapi saya mau tanya, kenapa Pak Bapak tidak menempatkan tabungan sama asuransi? Karena Bapak sudah melakukan investasi. Saya tanya lagi, boleh nggak Pak tabungan, investasi sama asuransi ini di compare? Tadi kan dia ngomong bagusan ini, berarti kan dibandingkan, betul ya? Boleh nggak ini dibandingkan teman-teman? Saya mau tanya, nggak bisa dibandingkan. Apel sama mangga itu nggak bisa dibandingkan, manisnya beda. Jadi harus dipunyai semua. Ini kalau mau sempurna, perencanaan keuangan kita sempurna, kita nggak usah ngomong ke orang lain deh, ke teman-teman sendiri deh yang hadir di sini. Sudah nggak? Ini coba dicek ya, dicek keuangan kita, punya investasi apa, ya, punya tabungan apa, ya, punya asuransi apa, asuransinya udah lengkap nggak, jiwa sama kesehatan. Misalkan belum bisa beli di sini, minimal BPJS. Tapi asuransi jiwa, BPJS tidak ada. Ya harus beli di sini, minimal 6 lah, ya, minimal SPI, kan gitu kan teman-teman ya. Emas nggak bisa dibandingkan teman-teman. Jadi kalau terjadi risiko, apa mau emasnya dijual? Terus kalau harganya murah, terus gimana? Apa nggak habis? Saya tanya gitu, iya kan? Dari situ orangnya baru mikir. Konsep ini menurut saya sih sangat mudah, nanti teman-teman bisa pakai. Teman-teman kalau suatu saat tanya ke saya, tanya apapun, pasti saya jawabnya dengan IJS ini. Terus kalau misalkan ada orang bilang, saya tidak butuh asuransi, gitu ya, butuh enggak perlindungan income? Lalu saya tanya, bagaimana melindungi income keluargamu kalau kamu tidak punya asuransi? Aset saya banyak Pak, saya kan dari keluarga kaya raya, saya bisa kejar, ini liquid enggak? Saya bisa cairin nggak secepatnya? Misalnya gini, tiba-tiba meninggal, pencari nafkah, asetnya banyak, rumah, gampang nggak jual rumah, teman-teman? Lama, nggak butuh asuransi kesehatan. Gimana cara menyelamatkan savingnya? Apakah mau nabung hasil kerja bertahun-tahun habis dalam waktu semalam? Katanya kan gitu kan? Pernah tahu nggak bahwa orang sakit bisa sampai habis batu empedu habis 250 juta? Bayangkan kalau dia tidak punya asuransi, apa nggak habis hartanya sekejap itu juga. Kira-kira udah mulai ada lumayan tambahan ya, atau mulai ngantuk ya? Terus terakhir tip dari saya teman-teman, selling is asking ya, not telling. Jadi gini teman-teman, biasanya masih suka menggurui orang ya, membantah. Ada FC saya yang suka senangannya dia berdebat. Oh enggak, bagusan ini gitu ya, atau lagi mungkin dia tidak dengan kata-kata tanya gitu ya, Pak pernah tahu enggak Pak dengan IJS? Nah ini kan sudah namanya asking ya. Pak saya mau cerita IJS, jangan teman-teman, jangan. Ingat selalu bertanya gitu ya. Misalkan gini, Pak ngomong-ngomong, ada nggak di keluarganya Bapak yang atau mungkin teman yang pernah mengalami musibah, mengalami kesusahan keuangan? Ada. Nah teman-teman, maksud saya gini, pada saat saya tanya apa yang terjadi di pikiran ibu, searching ya, di situ saya masuknya edukasi tentang perencanaan keuangan ini, mau tabungan atau apa ya. Iya ada yang mengalami gitu ya. Nah setelah itu saya bisa masuk, ya gimana kalau ibu misalnya sudah punya proteksi apa, itu saya baru bisa masuk. Jadi itu kayak hipnotis ya kan, karena saya tanya, makanya bahaya kalau saya tanyai. Terus selling is always listening and understanding. Kenapa saya senang dengan kata-kata ini? Karena gini, suatu saat kita pasti teman-teman juga prospek itu ketemu orang yang ingin mendominasi omongan, benar nggak? Pokoknya nggak bisa dikalahkan. Tenang aja, dengerin aja, dan banyaklah teman-teman melakukan pertanyaan. Terus saja tanya aja sampai dia keluar semua. Nah itu ada tahapan namanya fact finding ya.
Jadi kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin. Berikutnya, selling with mirroring technique dan selling with storytelling. Ya, mirroring technique itu banyak cerita. Seperti kemarin ada gempa. Terus gimana perlindungan tentang aset Bapak? Terus gimana kalau itu terjadi risiko seperti itu? Nah, itu selalu menggunakan kata-kata sering banyak cerita gitu ya. Di sini kan katanya ngopi-ngopi, telling story, terus making money gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua.